Oke, kalau sudah, nanti data analisis kita akan aktif di sini, data analisis di sini. Jadi nanti ketika kita mau membuat statistik deskriptif, kita tinggal blok aja datanya. Hanya tinggal kita blok, kemudian kita klik data analisis ini, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Kita tentukan output range-nya di sini misalnya. Nanti dia langsung menyajikan statistik deskriptif dari data yang tadi kita pilih. Ada mean sampai count-nya, termasuk juga sampel varian sama standar deviasinya. Jadi kalau mau digunakan untuk QuaSLD tinggal pakai tools itu aja. Tinggal di blok datanya, terus kemudian diklik yang data analisis ini. Kemudian kalau untuk membuat scatter graph dari total beban per supplier, masih pakai data yang ini. Nah, berarti kalau kita mau membuat scatter graph, karena ini scatter graph dari total beban penjualan per supplier, maka kita harus buat dulu total beban per suppliernya itu berapa. Kita buat pivot table-nya dulu. Pivot table yang isinya itu beban per supplier. Nah, kalau sudah, kemudian kita copy. Karena kalau dari pivot table itu, dia nggak bisa dibuat scatter graph-nya secara langsung. Jadi kita harus copy datanya ke tempat yang lain. Oke, kalau sudah di copy tempat yang lain ini, kemudian data tersebut bisa kita buat scatter graph-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan kelihatan supplier mana yang transaksinya paling besar dan menjadi anomali. Kemudian untuk contoh soal terakhir, ada histogram total transaksi per tanggal nomor bukti dengan jumlah bin sebanyak 5. Bin itu maksudnya jumlah pengelompokannya ya. Jadi dikelompokkan menjadi 5 range, nanti dibuat histogramnya. Dari total transaksi per tanggal. Oke, nanti kita harus membuat total transaksi tiap tanggal dulu, menggunakan pivot table seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kita copy seperti tadi jumlah yang mau kita bikin grafiknya di tempat baru. Nah, kalau sudah, seperti tadi kita tinggal insert yang statistik chartnya ini, yaitu histogram. Gitu. Nah, nanti histogramnya bisa kita sesuaikan juga. Kita bisa sesuaikan histogramnya ini mau berapa bin, gitu. Jadi mau dikelompokkan berapa range. Itu ada. Kita bisa klik di format. Ya, bukan formatnya. Kita format chart area ini. Kemudian kita pilih horizontal axis. Terus di axis options-nya. Ini kita sesuaikan bins-nya. Number of bins-nya kita atur 5. Kayak gitu aja sebenarnya sih. Jadi itulah kenapa kemarin nggak saya ajarkan secara mendetail karena emang materinya apa ya cukup rumit sebenarnya. Maksudnya bukan rumit banget apa ya. Kalau teman-teman belajar itu mungkin
teman-teman nantinya bakal apa ya, akan kesusahan juga buat mengaitkan ini dengan audit. Jadi saya memilih buat mengajarkan materi lain yang lebih bisa dikaitkan dengan audit. Tapi nanti kalau misalnya untuk UAS, mungkin saya akan banyak ambil nilainya itu dari praktek yang kemarin, daripada soal yang terkait eh, seperti ini misalnya, buat analisis data gitu. Kalau teman-teman nanti ada kesulitan, bisa saya tambahkan nilainya dari yang aktivitas kemarin. Gitu. Oke, itu untuk review materi sebelumnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja di grup. Kalau nanti mungkin saya coba rencananya saya buatkan video untuk membahas mengenai soal UAS TABK yang tahun lalu. Lumayan banyak juga soalnya kalau saya lihat yang tahun lalu. Mungkin nanti coba saya buatkan video untuk teman teman-teman belajar untuk UAS. Itu aja mungkin untuk review materi minggu kemarin, tambahan sebenarnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bahas praktek TABK di siklus penjualan. Nah, agendanya ada dua. Pertama kita bahas teorinya dulu. Kita bahas mengenai siklus penjualannya. Siklus penjualan itu ada tahapan apa aja, dan berarti ada proses bisnis apa aja sih di siklus penjualan itu. Kemudian kita bahas juga mengenai aseksi manajemen. Teman-teman pasti udah belajar terkait aseksi manajemen ya di auditing. Nanti kita review aja, dan kalau di materi saya ada yang kurang tepat, silakan teman-teman koreksi. Nah, setelah kita bahas teorinya, nanti kita latihan praktek. Kita merumuskan risiko, lalu menentukan atribut pengujian untuk siklus penjualan. Oke, kita masuk ke siklus penjualan dan aseksi manajemen terkait. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, teman-teman tahu nggak kira-kira di siklus penjualan itu ada proses bisnis apa aja? Kalau misalnya kita bicara mengenai transaksi penjualan ya, itu proses bisnisnya tuh dimulai dari mana sih? Ada yang bisa bantu nggak? Jadi kayak di siklus penjualan itu ada aktivitas apa aja? Gitu. Dari awalnya itu dari mana? Awalnya itu apa proses bisnisnya? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin kita nggak harus langsung ngomong mengenai penjualan di perusahaan gede ya. Mungkin kalau penjualan di warung-warung kecil gitu misalnya, transaksinya itu dimulai dari apa sih? Karena kan memang tiap-tiap bisnis tuh berbeda ya. Dari segi ukuran juga berbeda, dan dari segi apa namanya, jenis yang dijual itu juga berbeda, maka siklus penjualan untuk masing-masing bisnis itu kan pasti juga berbeda-beda. Antara warung itu pasti berbeda dengan misalnya minimarket, dan minimarket mungkin berbeda dengan perusahaan yang menjual ke sesama perusahaan. Pasti punya siklus penjualan yang berbeda. Nah, tapi ada proses bisnis yang pada itu secara garis besar sama antara tiap-tiap jenis usaha tersebut. Nah, saya bisa Anda jawab nggak untuk siklus penjualan itu dimulai dari proses bisnis apa? Izin, Pak. Ya, silakan Mas Isan. Siklus penjualan yang pertama itu biasanya penerimaan pesanan. Oke, dimulai dari terima pesan ya Mas Isan ya. Iya, Pak. Ya, betul Mas Isan. Jadi, Terima kasih, Pak. Mas Isan. Jadi di jenis usaha apapun itu pasti siklus penjualan itu dimulai dari menerima pesanan. Pesanan ini nggak harus yang formal dalam arti ada dokumen apa order sales ordernya, tapi kalau misalnya kita di warung, pesanan itu kan bisa jadi kayak pelanggan datang ke warung, kemudian dia mau beli sesuatu dan dia bilang ke penjualnya, Pak, saya mau beli galon aqua kayak gitu. Itu kan sama aja pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Artinya pelanggan itu memesan atau meminta barang untuk dibeli kepada si penjual tersebut. Jadi itu yang dimaksud apa ya? Pembuatan pesanan atau order. Oke, terima kasih Maisan. Mungkin berikutnya setelah dari pesanan,
Selanjutnya apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Aisyah, silakan. Mengirimkan barang. Kirimkan barang. Bisa jadi. Ya, betul. Betul, Mbak Aisyah. Jadi setelah si pembeli itu pesan barang apa yang mau dibeli kepada si penjualnya, Pak, saya mau beli galon aqua 1 ya. Nah, kemudian si pembeli akan memberikan barang kepada si penjual itu akan memberikan barang kepada si pembelinya. Di barangnya diserahkan kepada si pembeli. Kalau dia tadi pesan aqua galon 1, maka si penjual itu akan memberikan 1 galon aqua ke pembeli tersebut. Oke. Jadi setelah si pembelinya pesan kepada penjual, kemudian penjual itu memberikan barang. Nah, lalu setelah itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Devi, silakan. Menerima pembayaran dari pelanggan. Oke, benar sekali, Mbak. Jadi habis barang itu diberikan oleh si penjual kepada pembeli, ya nggak mungkin dong si pembeli itu langsung tahu-tahu, ya makasih Pak, saya pulang dulu ya, tanpa dia bayar ke si penjualnya. Jadi setelah itu si pembeli dia harus membayar kepada si penjualnya itu sejumlah harga dari barang yang dia beli. Gitu. Nah, mungkin nanti ketika perusahaan itu semakin besar atau ketika ada variasi di siklus penjualan itu ada proses lain yang ada di siklus penjualan. Misalnya, memang kalau secara umum memang ada 3 unsur itu di siklus penjualan, yaitu si pembeli memesan barang, kemudian barang itu dikirim atau diberikan atau diserah terimakan oleh penjual, kemudian si pembeli itu membayar barang kepada penjualnya. Nah, tapi ada beberapa variasi transaksi, misalnya kalau si pembeli itu dia mau ngutang dulu nih, Pak, saya nggak punya uang nih, saya ngutang dulu ya, gitu. Ntar tanggal 1 saya bayar, kayak gitu misalnya. Itu berarti si pembeli kan ada apa ya, ada akad utang piutang di situ kan. Jadi si penjual di sini bisa ada proses baru yang namanya dia menyetujui atau menolak permintaan kredit itu. Kalau misalnya pembeli ini track record-nya mungkin kurang bagus gitu ya, ngutang dulu nggak pernah bayar, ya si penjual juga bisa menolak untuk memberikan kredit kepada pembeli tersebut. Atau bisa juga menerima, seperti itu. Dan misalnya yang lain, apa ya? Sebelum barang itu, misalnya, oh ya ada juga sebelum pembeli itu membayar barang kepada si pelanggan, kalau misalnya bentuk usahanya itu sudah melayani penjualan secara bisnis to bisnis, artinya misalnya pabrik cat mau menjual ke perusahaan-perusahaan toko bangunan kayak misalnya Mitra 10 atau S Hardware gitu. Itu kan biasanya setelah barang itu dikirim si pembeli itu nggak langsung bayar, tapi dia menunggu dulu istilahnya itu invoice-nya atau tagihan dari si penjualnya gitu. Kemudian tadi kalau ada utang piutang itu juga bisa kita melakukan pengelolaan atas utang tersebut, mengelola piutang tersebut yang melibatkan misalnya kita mau memperkirakan atau mengestimasi berapa piutang dari pelanggan itu yang sekiranya tidak tertagih. Dan nanti secara akuntansi ada pencatatan untuk piutang yang tidak tertagih. Oke, itu kira-kira siklus penjualan. Oh, ini ada yang hilang. Jadi sebelum menyetujui kredit, itu kan tadi ada pemesanan barang dulu ya. Pemesanan barang, kemudian kreditnya disetujui. Kalau misalnya transaksinya mau secara kredit, kemudian ada pengiriman barangnya, atau shipping, atau penyerah terimaan barang kepada pelanggan. Lalu kemudian ada penagihan dan pencatatan penjualan. Jadi dikirimkan invoice atau dilakukan billing kepada pelanggan, lalu penjualannya baru dilakukan pencatatan oleh si penjual atau
pemilik usaha tersebut. Kemudian ada cash collection atau penerimaan pembayaran dari pelanggan. Dan terakhir, oh iya, ada juga penanganan retur penjualan. Jadi ada kalanya pembeli itu ingin melakukan retur barang kepada penjual, entah karena barangnya cacat atau karena alasan yang lain. Jadi ada sales return sama allowance. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya return sama allowance itu apa sih? Kan kalau kita di akuntansi itu sering ada istilah sales return sama sales return and allowance. Perbedaannya apa antara kedua transaksi itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas Yusma. Kalau retur itu biasanya yang sudah benar-benar sama pembeli itu dikembalikan, diretur berapa unit gitu. Kalau allowance itu kayak lebih ke perkiraan internal perusahaan, kira-kira dari penjualan sekian unit itu yang dari tahun-tahun lalu bakal dikembalikan itu berapa unit. Oke. Ya, betul Mas Yusma. Jadi ada pengembalian yang memang sudah dikembalikan atau perkiraan dari perusahaan. Ya, terima kasih Mas Yusma. Nah, terus juga selain itu ada juga nih variasi dari transaksi retur itu. Misalnya si pembeli itu dia nggak ngeretur langsung barangnya kepada penjual. Misalnya nih barang yang dikirim ternyata rusak, gitu. Tapi ya udahlah aku nggak usah ngeretur barang ini. Tapi ntar kamu kasih diskon ya, kayak gitu. Itu ada variasi transaksi juga seperti itu untuk penanganan retur penjualan. Jadi di siklus berjalan itu secara pokok memang ada 3, yaitu ketika pembeli itu mau memesan barang, kemudian barang dikirimkan, lalu pembeli melunasi barang yang dia beli. Tapi nanti ada transaksi-transaksi yang dia merupakan variasi dari siklus penjualan itu. Seperti tadi ada terkait kredit atau terkait retur penjualannya. Oke, itu aktivitas bisnisnya di siklus penjualan. Nah, ini contoh data flow diagramnya. Kalau ini saya ngambil dari buku SIA. Kayak apa? Jadi yang pokok itu kan ada 4 ya. Ada sales ordernya, pemesanannya, dan pengiriman, billing atau penagihannya, sama cash collection. Nah, ini juga tiap-tiap perusahaan pasti punya variasi sendiri yang harus mengikuti gambaran DFD ini. Ini cuma contoh DFD untuk siklus penjualan. Dimulai dari customer itu dia bikin inquiry atau permintaan yang nanti dicatat di sales order ini. Kemudian si perusahaan itu merespon permintaan dari customer. Lalu kemudian si perusahaannya akan mengecek entah dari expenditure cycle atau dari production cycle. Perusahaan kan ada 2 jenis ya. Ada yang dia sifatnya itu merchandising atau sekedar menjual barang aja. Ada juga yang dia itu perusahaan yang dia memproduksi barangnya sendiri lalu dia dijual kepada pelanggannya. Jadi bisa dari expenditure cycle ketika dia berupa merchandising atau production cycle kalau dia itu memproduksi barangnya sendiri. Nah, dia ngecek dulu barangnya itu ada nggak sih. Jadi dia mau mendapatkan information about goods available. Jadi ya intinya barangnya itu ada atau enggak. Kalau udah nanti sales ordernya itu dikirim ke shipping ini untuk dilakukan pengiriman barang. Yang nanti ada bill of lading sama packing slip, pengiriman barang ke customer. Terus juga ada komisi. Kalau di tiap penjualan kan mungkin ada sales representatifnya ya. Nah, itu mungkin mereka juga mendapatkan komisi yang dimasukkan nanti ke human resource cycle atau payroll cycle. Nah, kan berkaitan dengan gaji pegawai kondisi. Oke, kalau sudah nanti dari shipping, bukti pengirimannya itu bill of lading-nya itu ditaruh di billing. Di proses business billing, dan dia baru dicatat sebagai penjualan. Karena dia sudah dikirim dan sudah bisa diakui sebagai penjualan dan ditagihkan kepada pelanggan. Setelah itu nanti ketika pelanggan melunasi maka ada cash collection di sini. Bisa melalui deposit ke bank atau
secara cash ke perusahaan tersebut. Oke, kalau kriteria pengembangan pendapatan sendiri sih, secara di PSAK itu kalau untuk penjualan, atau mungkin untuk konstruksi atau untuk barang produksi mungkin lain ya, pangkuan datanya. Cuman untuk penjualan secara umum itu ada 4 kondisi yang di mana perusahaan itu baru bisa mengakui adanya penjualan pendapatan atas penjualan tersebut. Yang pertama itu entitas sudah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Gampangnya adalah si penjual itu udah mengirimkan barang atau memindahkan risikonya kepada pembeli. Jadi kalau misalnya udah dikirim dan udah misalnya masuk ke gudangnya pelanggan, itu kan berarti ya udah risikonya sekarang ada di pelanggannya gitu. Kalau ada barang rusak berarti misalnya kerusakan setelah dikirim, maka kerusakan itu sebenarnya tanggung jawabnya dari pelanggan gitu. Itu risikonya pelanggan sendiri gitu, bukan risiko dari si penjualnya. Gitu. Jadi ketika udah dikirim atau risikonya sudah dipindahkan kepada pelanggan, maka bisa diakui sebagai pendapatan transaksi penjualan tersebut. Nah, kemudian entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan pemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Sama, karena barangnya udah dikirim, misalnya udah masuk ke gudangnya pelanggan, ya si penjual udah nggak punya tanggung jawab apa-apa untuk mengelola barang yang tadi dikirimkan. Itu kenapa ketika penjualan itu berupa konsinyasi, maka revenue recognition-nya juga berbeda. Gitu. Tidak bisa langsung diakui sebagai revenue atau pendapatan ketika barangnya itu udah dikirim. Karena kalau konsinyasi kan barang itu bisa dikembalikan lagi kepada si entitas yang menjualnya. Gitu. Oke, terus kemudian jumlah pendapatan dapat diukur secara handal, jadi bisa diukur nilai pendapatannya itu berapa. Kemudian ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan taksi tersebut mengalir ke entitas. Jadi sudah bisa diperkirakan ada pemasukan sumber daya atau manfaat ekonomi kepada perusahaan. Jadi sudah pasti akan dibayarkan oleh customer tersebut. Dan kemudian biaya yang terjadi itu atau biaya terkait penjualan itu atau biasanya mungkin cost of goods sold ya. Cost of goods sold-nya itu sudah dapat diukur dengan andalan. Itu secara umum kriteria revenue recognition atau pangkuan pendapatan untuk transaksi penjualan. Jadi ke-5 kondisi itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum penjualan itu diakui oleh si perusahaan. Oke. Nah itu tadi revenue recognition. Berikutnya adalah asersi manajemen. Mungkin teman-teman udah belajar juga ada 5 asersi manajemen untuk kelas transaksi, terutama kalau ini konteksnya adalah pendapatan ya, revenue and cash receipts, itu kan ada 5. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan nggak, asersi itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita perlu concern atau membahas mengenai asersi ini untuk audit? Kenapa sih audit itu butuh bicara mengenai asersi? 5 karakteristiknya sebenarnya apaan gitu maksudnya? Occurrence, completeness, accuracy, factor classification, itu maksudnya kenapa sih kita harus tahu mengenai asersi ketika kita melakukan audit? Ada yang mau bantu jawab? Gimana? Ada yang punya pendapat? Kenapa sih kita harus tahu asersi manajemen? Pentingnya apa gitu? Wah, kita perlu mempelajari 5 karakteristik ini, 5 asersi ini. Pengaruhnya buat audit itu apa ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Izin jawab, Pak. Ya, silakan Mbak Ratna. Mungkin kalau asersi sendiri itu artinya pernyataan manajemen. Jadi dari pernyataan manajemen yang tersaji dalam data ada di laporan keuangan tuh bakal diuji sama auditor gitu, Pak. Oke, ya bagus, terima kasih Mbak Ratna. Jadi kalau saya garis bawahi pernyataan Mbak Ratna, berarti kan
asersi itu apa ya? Kayak pernyataan manajemen gitu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke, manajemen. Nah, maksudnya pernyataan manajemen ada 5 karakteristik ini tuh kayak gimana, Bu? Jadi pernyataan manajemennya itu tertuang di dalam bentuknya tuh data yang tertuang di dalam laporan keuangan yang bakal nanti diuji sama auditor gitu, Pak. Oke, jadi pernyataan manajemen itu tercermin di laporan keuangan yang dibuat oleh si perusahaan tersebut ya. Dalam hal ini misalnya bagaimana dia menyajikan nilai penjualannya gitu ya, Mbak ya. Jadi ketika terima kasih banyak Mbak Ratna. Jadi ketika dia menyajikan nilai penjualan di laporan keuangan, maka si manajemen itu secara nggak langsung dia bertanggung jawab atas 5 karakteristik ini, yaitu yang pertama occurrence atau keterjadiannya, bahwa si penjualan-penjualan yang dicatat atau yang disajikan itu beneran terjadi gitu. Yang penjualan yang direkam itu adalah penjualan yang memang atas barang yang sudah dikirimkan kepada pelanggan yang pelanggannya itu beneran ada gitu. Dan maksudnya bukan pelanggan yang fiktif. Terus yang kedua completeness, itu berarti dari nilai transaksi penjualan itu semua pendapatan penjualan atau penerimaan kas itu semuanya udah lengkap tercatat di situ, jadi nggak ada yang ketinggalan, nggak ada penjualan yang nggak dicatat sehingga ada kekurangan pencatatan penjualan di situ. Karena kan sebenarnya asersi manajemen itu penting untuk pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan itu siapa? Kalau di perusahaan swasta, maka pengguna laporan keuangan itu kan ada 2. Yang pertama itu pemegang saham, yang kedua itu adalah bank sebagai kreditor. Jadi dari laporan keuangan perusahaan dia tahu kinerja perusahaan ini seperti apa dari sisi pendapatannya. Apakah dia pendapatannya cukup untuk kita nanti berinvestasi ke perusahaan itu, baik melalui saham ataupun berinvestasi melalui hutang. Apakah nanti ternyata memang kinerja pendapatannya ini kurang gitu. Kita menginvestasikan banyak modal ke situ, tapi pendapatannya cuma bisa berapa persen dari yang kita investasikan. Maka kayaknya kalau di perusahaan ini nggak worth it buat diinvestasiin. Nah, seperti itu. Jadi asersi itu tanggung jawab manajemen bahwa penjualan yang dilakukan keuangan itu beneran gitu. Emang segitu. Sehingga nggak ada nggak ada pengurangan atau penggelembungan penjualan. Nah, kan bisa aja si perusahaan ini atau manajemen dia menggelembungkan nilai penjualannya supaya laporan keuangannya itu terlihat bagus gitu di mata pengguna laporan keuangan, di mata investor ataupun di mata si pemberi kredit atau bank. Kan nggak jarang juga si perusahaan itu atau manajemen dia melakukan window dressing atas laporan keuangannya. Misalnya dia mengakui penjualan yang sebenarnya belum masuk revenue recognition seperti itu. Misalnya penjualan konsinyasi tapi diakui sebagai penjualan penuh gitu. Atau misalnya statusnya baru sales order, barang belum dikirim tapi dia udah diakui aja. Yang penting kelihatannya penjualan perusahaan itu gede banget, padahal ada beberapa penjualan yang sebenarnya belum bisa diakui sebagai penjualan. Hanya semata-mata agar laporan keuangannya itu kelihatan bagus di mata pengguna laporan keuangannya. Tapi bisa juga risiko bahwa ada penjualan-penjualan yang dia nggak direkam. Gitu. Misalnya penerimaan kas yang nggak direkam, yang digelapkan misalnya seperti itu. Itu kan berisiko juga bagi pemilik modal karena artinya modal yang diinvestasikan kan return-nya berkurang ketika ada penggelapan penjualan seperti itu. Oke, asersi berikutnya tadi sampai di akurasi. Akurasi itu berarti ketepatan perhitungannya aja. Jadi dari dari penjualan yang dilaporkan itu nggak ada salah hitung, perhitungannya itu udah tepat. Ketika misalnya ada perkalian antara jumlah barang yang dipesan sama harga barangnya, itu perkaliannya udah benar, kembangnya kayak gitu. Jadi secara matematis perhitungannya itu udah tepat. Kemudian cut off itu berarti setiap perusahaan kan memiliki periode fiskal ya, atau periode pelaporan keuangan.
Jadi yang mana periode pelaporan keuangan itu ada transaksi yang mana nanti akan dilaporkan ke si pemilik modal atau kredit bank yang memberi kredit melalui laporan keuangan. Ya, itu kan ada periodisasinya gitu. Dan yang dilaporkan di laporan keuangan itu nggak boleh di luar periode akuntansi tersebut. Misalnya biar penjualannya kelihatan agak gede, maka kita akui sebagian penjualan di bulan Januari, di awal-awal Januari misalnya seperti itu. Kita akui penjualan yang sebenarnya jadi di bulan Januari, tapi kita backdate di bulan Desember. Gitu. Jadi biar penjualannya itu kelihatan agak besar. Itu terkait cut off. Jadi transaksi penjualannya itu memang yang beneran terjadi di periode akuntansi itu atau periode fiskal itu. Kemudian klasifikasi. Jadi ini terkait akuntansinya. Ya, jadi penggunaan akun yang tepat aja untuk mencatat penjualan sama penerimaan kasnya. Itu untuk asersi manajemen. Nanti asersi manajemen ini bakal kita pakai ketika kita mau merumuskan risiko-risiko untuk tujuan audit kita. Jadi tujuan audit kita itu nanti waktu praktek nanti kita akan merumuskan risiko auditnya itu berdasarkan proses bisnisnya. Jadi dia masuk ke probis mana, apakah dia masuk ke probis pemesanan barang atau probis pelunasan barang gitu. Dan asersi yang mau diuji itu asersi yang mana, apakah itu occurrence atau itu akurasi, apakah cut off. Nah, ini beberapa contoh skema fraud siklus penjualan. Jadi sekali lagi tujuannya fraud di siklus penjualan itu mungkin yang bisa berpotensi merugikan secara signifikan kepada pemilik modal atau pemberi kredit itu adalah ketika terjadi misalnya penggelembungan nilai penjualan, sehingga informasi yang dilaporkan keuangan itu kurang tepat gitu, karena si perusahaan atau manajemen dia membesar-besarkan atau overstating dari nilai penjualan di periode fiskal tersebut. Nah, beberapa contoh skema fraud di siklus penjualan teman-teman bisa lihat di sini. Pertama itu pengakuan pendapatan atas pengiriman barang yang tidak terjadi. Jadi ini pengiriman barang fiktif, tapi dia diakui sebagai pendapatan penjualan, kayak gitu. Jadi sama tujuannya untuk memperbesar nilai penjualan di laporan keuangan yang sebenarnya nggak terjadi. Tuh, nah kemudian skema fraud berikutnya itu ada juga seperti ini, misalnya di transaksi penjualan, di kontrak penjualan itu perusahaan atau manajemen dia itu membuat dokumen lampiran yang sifatnya rahasia. Isinya itu kontrak tapi di luar perjanjian yang resmi itu bahwa si pelanggan itu berhak mengembalikan produk yang dibeli tanpa syarat apapun. Jadi kalau ada kesepakatan seperti itu bahwa si pelanggan itu boleh mengembalikan barang yang dibeli tanpa syarat apapun, artinya kan risiko risiko atas barang tersebut yang tadi diakui sebagai revenue recognition itu kan sebetulnya masih belum berpindah kepada si pelanggannya, karena pelanggan masih bisa mengembalikan barang ke penjualnya gitu, tanpa syarat apapun. Kalau misalnya barangnya rusak, oke lah, barang itu berhak untuk dikembalikan kepada si penjual. Tapi kalau misalnya barang itu bisa dikembalikan tanpa syarat apapun, maka secara revenue recognition itu kan risikonya masih belum berpindah, dan ada risiko bahwa penjualan tersebut nantinya bisa berkurang. Jadi penjualan yang tadinya sudah diakui itu masih bisa dibatalkan lagi. Seperti itu. Jadi cara revenue recognition kurang tepat, dan secara versi yang mana ya? Secara versi occurrence juga penjualannya masih diragukan gitu, karena masih belum benar-benar terjadi. Kemudian mencatat penjualan konsinyasi sebagai penjualan final. Ini yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi penjualan konsinyasi kan karena dia risikonya belum benar-benar berpindah ke pelanggan, maka dia belum bisa diakui sebagai penjualan ya. Nah, ada mungkin skema fraud
ketika barang itu dikonsinyasikan, dia itu dianggap sebagai penjualan yang udah final gitu. Jadi dia langsung dicatat sebagai penjualan. Padahal ketika konsinyasi itu kan barangnya masih bisa dikembalikan ke perusahaan tersebut. Nah, kemudian contoh skema fraud berikutnya itu pengakuan penjualan lebih awal. Ini yang tadi terkait cut off. Jadi misalnya penjualan di bulan Januari tahun depan, misalnya seperti itu diakui di Desember. Misalnya. Kemudian pengiriman barang yang belum jadi. Oke, ini karena barangnya belum jadi, berarti kan si perusahaan itu sebenarnya masih harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan finishing terhadap produk yang dikirimkan. Jadi penjualannya itu masih belum bisa diakui secara penuh. Karena ketika unfinished product, maka penjualannya belum bisa diakui sebagai produk yang finish. Karena persentase produknya kan belum 100%, otomatis pendapatan juga belum bisa diakui secara 100%. Misalnya contohnya untuk konstruksi. Jika memang konstruksinya belum selesai atau masih unfinished, ya pendapatannya itu masih belum bisa diakui semuanya. Baru bisa diakui semuanya ketika produk yang dikirim atau konstruksi yang dibangun atau gedung bangunan yang dibangun itu sudah selesai dan diserah terimakan kepada pelanggannya. Kemudian ada juga pengiriman produk sebelum pelanggan menyetujui pengiriman atas barang tersebut. Jadi ketika mengirimkan barang kepada pelanggan itu kan terjadi perpindahan risiko ya, maka kita harus berkomunikasi dulu kepada pelanggan bahwa barang tersebut akan dikirimkan di tanggal sekian. Jadi secara resmi perpindahan risiko itu bisa diakui. Tapi kalau misalnya pengiriman produknya itu sebelum tanggal yang diminta oleh pelanggan, karena misalnya seperti ini, si pelanggan itu pesan barang di 29 Desember dan dia minta barangnya dikirimkan di 5 Januari. Nah, tapi ketika si perusahaan ini pengen, ya kok 5 Januari sih jadi nggak bisa diakui tahun ini dong, padahal penjualannya itu gede banget. Udahlah, aku kirim di tanggal 30 Desember aja lah, biar bisa diakui. Kayak gitu contoh case-nya. Padahal permintaan untuk dikirim dari pelanggan itu masih bulan Januari aja. Jadi secara risiko itu pelanggan masih baru mau mengakui risiko atau baru mau menerima barang itu Januari, bukan di Desember. Sehingga sebenarnya masih ada risiko bahwa barang itu masih merupakan milik dari si penjualnya atau perusahaan yang menjual barang itu. Kemudian ada pembuatan invoice fiktif, sama tujuannya untuk menggelembungkan nilai penjualan. Kemudian pengiriman barang melebihi pesanan pelanggan. Nah, ini juga resiko penggelembungan gitu. Dari sisi ya kita bisa aja gitu mengirimkan barang melebihi pesanan pelanggan, tapi dan kita kemudian mencatat nilai pesanannya atau nilai penjualannya itu berdasarkan barang yang kita kirim. Tapi kan pelanggan itu dia mencatat barang yang dibeli itu berdasarkan apa yang dia pesan ya. Yang dia pesan adalah yang dia setujui untuk dikirim. Ketika dia dikirimkan lebih dari itu, oh yaudah mungkin ini bonus gitu. Jadi yang diakui cuman sebagian aja sesuai yang dia pesan. Sementara perusahaan mengirimkan barang melebihi pesanan pelanggan. Seperti itu. Jadi kan ada beberapa porsi penjualan yang sebenarnya itu bukan merupakan pendapatan si perusahaan itu, karena si pelanggan nggak mengakui beberapa barang yang dikirim itu sebagai pembelian mereka. Oke, berikutnya pencatatan pengiriman barang kepada warehouse milik perusahaan sendiri namun dicatat sebagai sales. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalnya minimarket gitu ya. Dia dikirimin si kantor pusat minimarket ini ngirim barang ke minimarket. Nah, barang yang dikirim ke minimarket, padahal minimarket itu kan dia masih masih cabang perusahaan itu. Masih warehouse-nya dia, masih milik perusahaan itu. Tapi dia dicatat sebagai sales. Udah pengiriman ini saya catat sebagai sales gitu. Walaupun itu baru ditaruh di gudangnya aja, ditaruh di minimarketnya aja, belum dijual kepada pelanggan. Artinya perpindahan
perpindahan barang yang menyebabkan adanya pemasukan berupa penjualan itu masih belum terjadi karena barang baru dikirim aja ke minimarketnya, belum dijual kepada pelanggan. Tapi mungkin karena dia pengen besar nilai salesnya, maka pengiriman barang kepada kantor-kantor cabang atau warehouse milik perusahaan itu dicatat sebagai sales. Itu contoh skema fraud-nya. Terus kemudian ada pengiriman barang yang telah diretur dan mencatat pengiriman kembali barang tersebut sebagai transaksi penjualan baru sebelum menerbitkan nota kredit atas barang yang diretur. Jadi case-nya berarti misalnya penjual menjual barang kepada pembeli, dan pembeli itu kemudian dia ingin meretur sebagian barang yang diterimanya gitu. Nah, otomatis si penjual ini dia harus mengirimkan barang pengganti. Nah, barang pengganti itu dia catat sebagai penjualan baru, seolah-olah ada penjualan lain selain penjualan yang dulu pernah dicatat dan ada returnya. Otomatis kan nilai penjualannya juga lebih besar karena penjualannya dicatat 2 kali. Meskipun nanti ada nota kredit yang mengurangi penjualan yang sebelumnya. Jadi mungkin secara pencatatan itu seolah-olah penjualan itu menjadi lebih besar, ya. Salesnya lebih gede, omsetnya itu kelihatan gede banget, padahal ada sebagian transaksi yang sifatnya itu retur. Itulah kenapa tadi return and allowance itu juga perlu kita perhatikan ketika mengaudit siklus penjualan. Dan yang berikutnya itu penentuan nomor piutang atau aging itu dicatat nggak tepat dan potensi piutang nggak tertagihnya atau allowance for bad debt-nya itu nggak dicatat. Itu berisiko juga karena piutang itu kan artinya kita mengharapkan adanya manfaat ekonominya masuk ke perusahaan. Ketika manfaat ekonomi itu belum pasti, maka secara revenue recognition ini kan masih belum bisa kita akui. Bukan nggak pas kalau kita akui sebagai pendapatan. Kemudian berikutnya mencatat order pelanggan yang masuk sebagai penjualan yang telah selesai. Jadi baru statusnya order aja itu udah dicatat sebagai penjualan yang komplit. Itu contoh skema fraud siklus penjualan. Kalau skema fraud siklus penjualan mungkin banyak banget variasinya ya. Di dunia itu mungkin banyak variasinya. Nggak cuma yang di sini aja, teman-teman bisa searching sendiri. Nah, banyak juga kasus-kasus fraud siklus penjualan yang mungkin teman-teman pernah baca di media. Contohnya misalnya Garuda yang dulu pernah rame di tahun berapa ya? Dia mengakui adanya pendapatan yang harusnya itu masih belum bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi diakui di muka pendapatannya. Oke, itu untuk siklus penjualan berdasarkan manajemen terkait siklus penjualan. Jadi teori banget, tapi mungkin saya paham kalau teman-teman udah tahu terkait hal itu. Jadi saya cuma mengulang aja yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah SIA sama auditing. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan prakteknya. Jadi kita melakukan perumusan risiko sama penentuan atribut pengujian. Oke, kita masuk ke studi kasus 1. Nah, untuk data setnya itu sudah saya upload di LMS. Dia ada 2 dataset di situ. Ada datasetnya PT Bitman Holding sama PT Classic Models. Jadi yang kita gunakan untuk praktek masih nggak beda jauh dengan yang kita gunakan untuk praktek di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena emang dari pertemuan sebelumnya kan memang fokus ke siklus penjualan juga. Jadi kita inline aja pembahasannya. Oke, untuk yang kasus pertama itu PT Bitman Holding. Nah, kita mau mengaudit siklus penjualan untuk tahun fiskal 2003. Jadi periode 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kenapa perlu dirinci tanggalnya juga? Karena ada beberapa perusahaan kan yang memang tahun fiskalnya itu enggak dari 1 Januari sampai 31 Desember. Misalnya contohnya kayak Apple itu kalau nggak salah dia dari September sampai Oktober. Ada variasi-variasi seperti itu bahwa beberapa perusahaan itu punya tahun fiskal yang berbeda. Meskipun secara
cara pembagian tahunannya itu tetap 12 bulan, ya, tapi bulan mulai dan bulan selesainya itu bisa berbeda-beda. Tapi untuk PT Big Mom Bulkhead yang kita gunakan untuk studi kasus 1, yaitu tahun fiskalnya itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, nanti sebelum kita mulai melakukan pengujian, maka kita selaku auditor itu kita harus merumuskan risiko-risiko yang mau diuji sebagai tujuan pengawasan. Jadi kita tentukan dulu nih risiko-risiko yang mau kita yang kita jadikan perhatian untuk nanti kita uji sebagai tujuan pengawasan itu apa aja risiko-risikonya. Nah, risiko-risiko yang kita rumuskan nanti itu diidentifikasi berdasarkan probisnya. Jadi kan tadi probis untuk penjualan atau siklus penjualan itu kan ada secara pokok kan ada 4 ya kalau nggak salah. Penerimaan pesanan, kemudian pengiriman barang, kemudian penagihan sampai cash collection gitu, atau penerimaan kas. Jadi risiko-risiko yang kita rumuskan nanti dikelompokkan berdasarkan 4 probis itu. Dan juga dikelompokkan berdasarkan asersi manajemen yang terkait. Jadi misalnya atas pengiriman barang kita uji di probis pengiriman barang kita uji terkait asersi misalnya cut off-nya seperti itu. Nanti kita baru rumuskan risikonya. Risiko yang terkait cut off di probis pengiriman barang itu apa risikonya. Itu. Dan kemudian setelah merumuskan tujuan audit, kita merumuskan kebutuhan datanya. Untuk mengunci risiko itu, kita butuh data dari tabel mana sih? Karena nanti kan kita ada beberapa tabel ya, ada 5 tabel ini. Nah, nanti dari masing-masing risiko yang kita rumuskan, itu untuk menguji risiko itu tuh butuh data dari tabel mana sih? Itu dari tabel yang misalnya master invoice sama product master. Atau mungkin tabelnya belum ada, sehingga kita nggak bisa melakukan pengujian secara TABK. Kayak gitu. Nah, setelah merumuskan kebutuhan data, berikutnya kita merumuskan atribut pengujiannya. Atribut pengujian itu kayak kriteria yang dipakai dalam melakukan pengujian audit. Misalnya kita mau menguji terkait cut off-nya. Cut off transaksi penjualan. Maka atribut pengujiannya atau kriterianya itu adalah penjualan itu harusnya tahunnya adalah misalnya tahun 2003 gitu. Itu contoh atribut pengujian. Jadi sekedar statement kriteria bahwa transaksi itu dianggap benar ketika apa. Itu maksudnya dari atribut pengujian. Nah, setelah dirumuskan atribut pengujiannya, baru nanti kemudian kita menyusun langkah kerja atau skrip pengujiannya dalam Excel dan SQL. Jadi kita mempelajari 2 skripnya, karena di tengah semester sebelumnya kita menyusun langkah kerjanya itu menggunakan Excel atau skripnya itu secara Excel, kan menambahkan juga secara SQL. Jadi karena nanti di ujian kan masuk materinya itu ada Excel sama SQL juga, biar teman-teman tetap ingat materi-materinya, kita belajar dua-duanya. Ini struktur datanya, kita langsung lihat di Excel-nya aja. Nah, seperti ini nanti kita isi bareng-bareng ya. Jadi di tengah semester kedua ini pendekatan dari saya mungkin agak berbeda. Kalau di tengah semester sebelumnya itu kan risiko-risiko yang mau diuji itu udah diidentifikasi di awal. Nah, sekarang di tengah semester kedua ini kita agak geser ke belakang sedikit. Jadi kita latihan untuk merumuskan risiko-risiko yang mau kita uji. Jadi kita melakukan audit itu kita rumuskan dulu. Kita mau auditnya itu terkait apa sih? Dan juga kenapa kita melakukan audit itu. Artinya kita perlu paham juga pengujian yang kita lakukan itu atas probis yang mana dan atas asersi manajemen apa. Gitu. Jadi lebih ke lebih ke filosofi pengujiannya itu nanti kita pelajari juga. Kita nanti rumuskan bersama-sama probis yang kita uji itu apa, terus asersi manajemen yang kita uji itu yang mana, dan risikonya seperti apa. Termasuk kita merumuskan kebutuhan datanya.
Sini ada tabel-tabelnya, isinya sama dengan yang di SQL kemarin. Ini taruh di Excel supaya nanti kita bisa melakukan pengujian di Excel juga. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengelompokkan proses bisnisnya sesuai keinginan teman-teman sendiri. Jadi kita rumuskan bersama-sama dari risiko yang mau kita uji itu apa, dan asesmen manajemennya apa, dan proses bisnisnya itu proses bisnis yang mana. Oke, mungkin seperti itu. Sekarang udah jam berapa? Sekarang jam 8:30. Nah, silakan mungkin sebelum praktek ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, nah sekarang teman-teman saya kasih waktu 20 menit. Silakan teman-teman ngarang gitu. Ngarang risiko apa yang mau diaudit. Jadi ya karena kan Stan udah mulai menggalakkan yang namanya Merdeka Belajar. Jadi saya mau pengen presentasikan bagaimana teman-teman menentukan sendiri istilahnya itu apa yang mau dipelajari gitu. Jadi mulai dari kayak merumuskan tujuan audit ini. Jadi tujuan auditnya teman-teman bikin sendiri, rumuskan sendiri berdasarkan analisis dari teman-teman. Bebas teman-teman bisa merumuskan sesuai keinginan teman-teman. Proses bisnisnya juga silakan dikelompokkan berdasarkan apa. Itu nanti asesmen manajemennya yang tadi seperti di slide. Jadi yang mau diuji itu asesmen manajemen yang mana, dirumuskan risikonya. Gitu. Jadi mungkin saya kasih waktu 20 menit. Silakan sesi mandiri kerjakan sesuai pokoknya sesuai kehendak teman-teman. Jadi saya berikan teman-teman kebebasan untuk mengisi mengisi rencana auditnya seperti itu. Nanti kita bahas bersama-sama setelah teman-teman mengerjakan sendiri. Kalau 20 menit mungkin kemepetan ya. 30 menit aja. 30 menit sampai nanti jam 9. Oke, kita aja silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau mau ada yang tanyakan, boleh silakan. Oke, itu ya.
Terima kasih banyak Mbak Devi. Silakan Mas Michel. Iya, Pak. Mungkin di proses bisnis yang billing lagi, Pak. Proses bisnis yang Billing. billing, oke. Billing. Sorry. Nah, untuk asersinya, Asersinya akurasi, Oke. Risikonya adanya kesalahan penghitungan jumlah penjualan. Penjualan. Pada sales detail mungkin ya, Pak. Sales. Coba kita lihat. Oke, berarti total sales sama nilai sales ini ya, Mas bisa. Oke. Nah, kemudian untuk kebutuhan datanya Mas yang digunakan tabel mana saja? Kebutuhannya ada di master. Oke. Sorry, di delivery order ya, Mas? Oh iya, Pak. Gini, betul Mas? Iya, Pak. Oke, terus berikutnya. Ada lagi selain ini? Itu aja gini, Pak. Oke, master. Berarti akurasinya itu akurasi di delivery ordernya ya Mas ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian atribut pengujiannya bagaimana Mas? Jumlah penjualan yang ada di delivery order sama dengan jumlah penjualan di sales detail. Order sama penjualan di sales detail. Oke, makasih banyak Mas Vincent. Berarti tadi kebutuhan datanya termasuk yang di sales detail ya Mas kalau gitu. Iya. Yes. Oke. Nah, kalau untuk yang ini, kira-kira kalau di Excel pengujiannya menggunakan apa, Mas? Bisa pakai if sum ya, Pak, atau sum if. If. Oke. Jadi kita pakai sum if ya untuk pengujiannya. Kenapa kok pakai sum if Mas, bukan VLOOKUP? Kalau di deliver order kan dia di sales detail kan nomor DO-nya itu kan dipisah masing-masing itu Pak produknya. Tapi kalau yang di deliver order itu udah digabung, jadi harus ada penjualan seperti itu. Harus ada penjumlahan dulu kayak. Oh gitu. Kalau di sini tuh misalnya berarti di delivery order nomor DO 10248
ini kalau di sales detail dia kenapa? Contohnya gimana, Mas? Di sales detail terpisah masing-masing produk kan, Pak. Jadi nilai penjualannya harus dijumlahin dulu. Mungkin. Oke, jadi dia ada tiga baris ya, Mas, nggak cuma satu baris aja gitu ya? Iya. Oke, ya, tepat, Mas. Misal, jadi kalau untuk kita membandingkan antara nilai delivery order sama nilai penjualan rincinya di sales detail, itu kita nggak bisa langsung pakai VLOOKUP, gitu, karena di sales detail itu untuk tiap-tiap delivery order itu dia bisa memiliki lebih dari satu record, satu baris. Jadi semua baris yang punya nomor delivery order yang sama itu harus dijumlahkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa diperbandingkan. Ketika kita menggunakan VLOOKUP, maka kita hanya mengambil satu row paling atas aja. Misalnya kita mau melookup delivery order 10248. Kalau kita mau menggunakan VLOOKUP, nanti yang terambil hanya nilai penjualan di satu baris teratas aja. Tapi kalau kita menggunakan SUMIF, maka kita jumlahkan dulu nih nilai penjualannya, baru dibandingkan dengan yang ada di delivery ordernya. Oke, terima kasih banyak, Mas Michel. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Saya, Pak. Mbak Nisa, silakan. Ya, melanjutkan lagi. Ini terkait billing juga, Pak. Billing. Sorry. Ya, gimana untuk asersinya, Mbak Nisa? Asersinya sama, akurasi juga. Oke, akurasi. Untuk risikonya itu kesalahan pengenaan harga satuannya, Pak. Mungkin. Harga jual ya. Jual satuan yang produknya itu ya, Mbak? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kebutuhan datanya sendiri, Mbak? Sales detail dan product master. Sales detail sama product master. Oke. Sales detail dan product master. Oke, jadi dua tabel itu yang dipakai ya, Mbak. Kalau untuk atribut pengujiannya seperti apa? Harga satuan di sales detail itu sama dengan di produk dengan harga di product master. Harga di product master. Oke, betul banget, Mbak Nisa, setuju. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Satu lagi mungkin, Mbak, kalau untuk pengujian di Excel dia pakai fungsi apa ya? Mungkin pakai VLOOKUP ya, Pak. VLOOKUP. Oke. Kenapa dia pakai VLOOKUP ya, Mbak? Nggak pakai SUMIF? Karena di sini harganya itu untuk setiap jenis produk gitu, untuk produk kode 001, 002 dan seterusnya itu satu-satu punya harga tersendiri. Jadi kita melookup harga untuk masing-masing produk gitu, Pak. Oke, kayak gitu ya, Mbak. Jadi masing-masing row di sini itu berarti cuma dihubungkan ke satu row di sini aja, kayak gitu. Iya, Pak. Oke. Jadi nggak ada penjumlahan seperti yang di case-nya Mas Michel tadi yang harus di sum dulu baru dibandingkan seperti itu ya, Mbak? Iya, Pak. Oke, udah tepat banget, Mbak Nisa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke, itu untuk risiko kelima, probis billing, asersi manajemen akurasi. Oke, berarti kita udah dapat 5 risiko. Silakan, berikutnya ada yang mau berpendapat lagi? Tidak, Pak. Silakan. Risiko berikutnya. Udah, Pak. Kok udah? Masih banyak. Indah, Pak.
Oh, Indah, sorry. Saya kirain sudah. Silakan Mbak Indah. Probisnya di pengiriman barang Pak atau shipping. Oke, di shipping. Oke, Mbak Indah. Kalau untuk asersinya? Asersinya ini agak ragu sih Pak, akurasi. Saya buat akurasi. Oke, sorry, akurasi. Nah, maksudnya Mbak? Resikonya kesalahan kategori pengiriman lokal ekspor. Pengiriman lokal ekspor. Nah, kebutuhan datanya di tabel delivery order. Delivery ordernya. Oke, selain itu dari tabel mana lagi? Sebenarnya dari tabel customer master Pak, tapi di situ alamat pelanggannya nggak lengkap. Cuman beberapa aja gitu Pak. Jadi saya pakai yang dari delivery order aja. Oke, iya di sini alamat pelanggannya nggak semua ada alamatnya ya. Oke. Jadi risikonya itu kesalahan kategori pengiriman lokal atau ekspor. Nah, atributnya nanti seperti apa? Atributnya kategori lokal ekspor hanya berisi lokal dan ekspor dan tidak boleh kosong. Hanya berisi lokal dan ekspor. Lokal atau ekspor dan nggak boleh kosong. Iya, betul. Ya, saya sepakat, Mbak Indah. Betul. Jadi kategori ini harus dipastikan biar nggak ada kesalahan kategori penjualan yang lain. Misalnya selain lokal ada ekspor, terus kemudian misalnya interlokal, itu nggak ada. Jadi harus ada pembatasan 2 kategori itu aja, dan dia nggak boleh kosong juga karena ada kaitannya sama penerapan tarif PPN-nya. Oke, setuju Mbak. Kalau untuk pengujiannya nanti pakai apa di Excel? Kalau yang Excel saya pakai fungsi OR Pak. Pakai OR ya? Oke. Ya, bagus, terima kasih banyak Mbak Indah. Ya Pak, maaf ya Pak tadi nggak kedengeran, jadinya ngomong dah. Dari komputer saya yang nggak kencang suaranya. Oke, makasih banyak Mbak Indah, maaf. Ya Pak. Oke, itu untuk risiko ke-6 dari Mbak Indah. Silakan risiko berikutnya. Saya Pak, Ricky. Mas Ricky, silakan. Dari probis mana Mas Ricky? Rincian proses bisnisnya ini ada 2 sih Pak, terkait shipping sama sales order. Shipping sama sales order. Iya. Oke. Nah, asersi manajemennya terkait occurrence kayaknya Pak. Oke, akurat. Terus resikonya adalah kalau misalnya tanggal delivery ordernya lebih dulu, tanggal kirimnya lebih dulu dari tanggal delivery order, yang mana sebenarnya kan tanggal delivery order duluan baru tanggal kirimnya. Oke. Lebih apa ya istilahnya, lebih memang tanggal delivery order seperti ini Mas Riki. Iya Pak. Oke. Ya, saya setuju nih. Jadi tanggal shipping itu, maksudnya berarti risikonya itu ada resikonya lebih awal. Ya, sorry. Kayak gini ya Mas. Lebih Iya, awal Pak. dari delivery order. Oke, setuju Mas risikonya.
Nah, untuk kebutuhan datanya yang dipakai dari tabel apa aja? Dari tabel delivery order, Pak. Oke, dari order. Nah, untuk atribut pengujiannya, Bisa apa ya, melakukan tracing sih Pak, pengujian kembali oke. Seperti apa itu Mas, bentuk pengujiannya? dengan melihat apa ya, kayak ke invoice-nya, enggak deh Pak, bukan ke invoice-nya, ke kayak sales order-nya gitu, kayak apa ya, kayak sales order kan biasanya kayak ada tanggal ordernya kapan gitu, jadi mungkin bisa di tracing ke situ. Gimana ya, jadi kayak melakukan pengujian dengan melihat ke dokumen-dokumen sumber. Berarti harus lihat lagi ya, tanggal shipping-nya sama tanggal delivery order-nya. Mungkin berarti kalau risiko ini itu kan berarti dia terjadi risiko ketika tanggal shipping-nya itu dia lebih awal timbang tanggal delivery order. Berarti ini bisa jadi atribut pengujiannya juga, Mas. Di sini. Nah, tanggal shipping lebih awal timbang tanggal delivery ordernya. Nah, gitu. Jadi dia ada risiko di keterjadiannya. Karena ketika tanggal shipping-nya itu lebih awal daripada delivery order, berarti kan dia di barangnya dikirim dulu, baru kemudian dia dibuat dokumen sales order-nya itu belakangan, kayak gitu. Mungkin backdate. Ya, itu ada risiko di occurrence juga. Jadi secara keterjadian dia dilakukan ini penjualannya itu beneran ada order dari pelanggan atau si perusahaan ini asal ngirim aja kepada pelanggan untuk memperbesar salesnya. Oke, tepat Mas Riki. Ya, terus ini risiko di dua probis, probis shipping sama sales order. Oke, bagus Mas Riki, terima kasih banyak. Oke, kita udah dapat 7 risiko. Selanjutnya, yang mau berpendapat lagi, silakan. Risiko berikutnya. Mau coba Pak? Oh ya, Mbak Yuni, silakan Mbak Yunida. Terkait ini Pak, apa? Delivery. Invoice Pak. Terkait invoice. Berarti, oke. Kalau dari saya, ininya billing. Oke, silakan Mbak Yunida. Kalau asasi. Completeness ya Pak. Completeness. Oke. Dan risikonya Mbak? Terdapat invoice yang belum diterbitkan. Oke, terdapat invoice yang belum ditagihkan. Seperti ini, Mbak. Iya, Pak. Oke. Oh, iya. Ini maksudnya ada sales yang belum ditagihkan. Seperti itu ya maksudnya? Iya, Pak. Oh, iya, siap. Barangnya udah dikirim, tapi invoice-nya belum terbit gitu, Pak. Oh, iya. Oke, Mbak. Paham maksudnya ini ya. Berarti ada sales yang belum ditagihkan sementara barang sudah dikirimkan. Oke, bagus Mbak Yunida. Berikutnya untuk kebutuhan datanya, untuk menguji risiko ini dia pakai tabel mana dia teman? Master invoice sama delivery order. Master invoice sama delivery order. Oke, berarti pakai dua tabel ini ya Mbak? Oh, sini sama. Oke, bagus. Kemudian
Untuk atribut pengujiannya, Mbak ini? Menguji referensi nomor delivery order pada master invoice dengan nomor delivery order pada delivery order. Uji nomor delivery order pada invoice dengan nomor order pada tabel. Oke, maksudnya menguji kayak gimana? Sudah diterbitkan semua belum Kak? Belum Pak invoice-nya gitu. Sesuai dengan nomor delivery ordernya. Oh iya ya, berarti entah tuh hasil pengujiannya, maksudnya kalau dia jadi anomali itu ketika apa? Ada yang sudah dikirimkan tapi invoice-nya belum diterbitkan gitu Pak. Jadi referensi nomornya itu sebenarnya udah dikirim, delivery ordernya udah dikirim tapi invoice-nya belum ada gitu Pak. Oke. Coba saya translate yang barusan dijelaskan Mbak Yunida ya. Berarti barangnya sudah dikirim atau tanggal delivery, tanggal kirimnya tidak 0 kayak gitu. Berarti kalau tanggal kirimnya nggak 0 kan berarti dia udah dikirimin kepada pelanggan. Nah, barangnya udah dikirim, tapi namun kalau invoice itu berarti tapi namun invoice tidak ada atau 0. Mungkin kayak gini ya Mbak kalimatnya. Jadi di delivery order itu tanggal kirimnya udah ada, artinya barangnya udah dikirimkan. Tapi ketika nomor delivery ordernya itu di lookup ke tabel invoice, dia nggak ketemu atau 0 atau NA. Mungkin kayak gitu ya Mbak, kalau penerjemahan saya. Ya Pak. Oke. Kira-kira mungkin kayak gini pengujiannya. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain, kan? Oke, berarti seperti itu ya. Terus untuk pengujiannya dia pakai fungsi apa? Untuk pengujiannya Mbak, dia pakai fungsi apa ya kalau di Excel? Mungkin dicek dulu ya Pak tanggalnya itu. Oke, kalau pendapat saya mungkin kayak gini. Jadi, sorry di sini aja ya, di tabel mana tuh delivery order. Nah di sini kan dia punya nomor delivery order. Delivery order ini kan nanti mau diterbitkan invoice-nya. Nah, berarti kan kita cari apakah delivery order yang di sini itu udah ada pasangan invoice-nya atau belum. Jadi ketika dia dicari ke master invoice kemudian nggak ketemu, berarti dia kan kalau gitu belum ditagihkan atau belum terbit invoice-nya. Maka untuk melakukan itu berarti kita pakai VLOOKUP. Kita pakai VLOOKUP, kita cari nomor DO di
tabel DO ke tabel invoice. Nah, setelah di lookup, kita cari yang apa namanya, nilainya itu enggak 0, enggak NA. Karena ketika dia NA, maka sales order itu belum ditagihkan walaupun barangnya udah dikirim. Kemudian tidak kan isna. Oke, mungkin kalau dari saya nanti kira-kira skenario pengujiannya kayak gitu, Mbak Indah. Oke, terima kasih banyak Mbak Yunida. Ini bagus resikonya. Jadi mencari sales yang dia itu belum ditagihkan walaupun barangnya sudah dikirimkan. Kayak gitu. Oke. Kita lihat secara sersi. Customers. Completeness. Oke, udah tepat di completeness. Jadi kalau dia belum ditagihkan, otomatis ada penjualan yang hilang dan belum masuk ke catatan perusahaan itu. Sehingga ada understatement dari nilai penjualan yang dilaporkan kepada stakeholder-nya. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah. Selanjutnya, risiko ke-9. Silakan. Silakan risiko ke-9 yang mau berpendapat. Silakan kalau teman-teman ada yang punya risiko yang lain yang tadi sempat dirumuskan ketika mengerjakan yang belum ada di sini. Karena nanti ini jadi dasar untuk tugas selanjutnya. Silakan risiko berikutnya. Di sini asersi manajemen yang udah masuk ada 1, 2, 3, 4. Akurasi kompleks cut off occurrence. Jadi ada 4 asersi manajemen. Kalau untuk classification kan kita nggak bisa menguji karena di sini sama sekali belum ada keterkaitannya ke akuntansinya. Seperti itu. Dalam arti ke pelaporan keuangannya. Jadi kita bisa menguji asersi yang klasifikasi. Kita menguji yang occurrence, completeness, akurasi, sama cut off. Dengan 8 risiko yang udah dirumuskan oleh teman-teman tadi. Oke, selanjutnya ada asersi manajemen yang lain. Maksudnya ada risiko lain yang teman-teman bisa kasih masukan. Silakan. Kalau saya teman-teman udah keren banget ini bikin resiko-resikonya. Dalam arti berarti teman-teman udah punya pemahaman bisnis yang bagus kayak gitu. Ingetin sih dari proses bisnis itu masing-masing proses itu dia punya resiko apa di situ untuk bisa dilakukan audit, dan nggak asal merumuskan resiko aja, tapi juga kita namanya audit laporan keuangan kita tarikat sama namanya asersi manajemen. Jadi yang kita uji adalah kualitas laporan keuangan sesuai yang ada di asersi manajemen. Ada 4 kualitas kalau di sini, ada appearance, ada akurasi, ada cut off, sama completeness-nya. Jadi kita nggak dalam merumuskan risiko itu nggak asal merumuskan risiko aja, tapi kita juga mengaitkannya dengan asersi manajemen yang memang relevan untuk pelaporan keuangan. Jadi nggak semua risiko itu bisa masuk ke tujuan audit kita. Hanya yang ada kaitannya dengan asersi manajemen pelaporan transaksi penjualannya aja. Oke, silakan untuk risiko ke-9.
Yang mau berpendapat? Ini yang punya risiko berbeda selain yang ada di sini. Selain yang udah disebutkan teman-teman tadi. Silakan kalau mau ada masukan. Izin, Pak. Oh ya, Mas Ihsan, silakan Mas Ihsan. Bentar, Pak. Iya, siap. Proses bisnisnya sales order. Oke. Sales order. Sales order. Untuk assersi manajemennya. Assersinya itu, Pak. Completeness apa akurasi ya? Oke. Coba saya ketik dulu ya Mas ya. Iya, Pak. Oke, untuk risikonya. Nah. Risikonya itu nomor delivery order yang double. Oke, bagus. Order yang ganda. Ya. Oke. Kebutuhan datanya di delivery order. Kebutuhan datanya di delivery order. Delivery order. Oke. Nah, dia atribut pengujiannya nanti Mas. Berarti nomor delivery order harus satu, harus nggak boleh double gitu. Oke. Sama harus urut. Ada satu. Terus kemudian apa tadi Mas? Sorry, harus apa lagi? Sama harus urut juga. Oke. Nah, kalau urut nih berarti beda Pak ya? Dia masuk ke risiko baru nih Mas. Oh, Jadi Mas Ihsan bikin dulu risiko. Delivery order ada yang lompat. Soalnya kalau misalnya ganda aja itu dia emang murni yang jumlahnya itu lebih dari satu. Kalau dia ada loncat berarti itu udah risiko yang beda lagi kayaknya. Pak. Delivery order tidak boleh lambat. Oke. 9 sama nomor 10. Ya, udah benar. Nomor delivery ordernya nggak boleh lompat sama nggak boleh double. Oke, berarti kalau ada delivery order yang loncat, itu berarti kan dia ada transaksi penjualan yang kemungkinan belum terekam di daftar penjualan itu. Kemudian kalau ada yang ganda itu berarti dia masuk ke completeness. Revenue has received transactions and events that should have been recorded. Kalau dia ganda, akurasi Pak. Akurasi. Kalau akurasi itu dia bicara mengenai ketepatan perhitungannya, PPN, kemudian total sales-nya,
Kayak gitu akurasi. Menurut saya occurrence, Pak, yang ganda. Nah, gimana tuh alasannya? Argumennya kayak gimana? Karena kan kalau occurrence kan keberadaan kan memang transaksi atau suatu event itu benar-benar terjadi kan, Pak. Kalau misalkan ganda berarti ada barang yang dikirim 2 kali. Nah, satunya kemana gitu, Pak? Iya. Bisa kayak gitu. Bisa juga satu transaksi yang sama itu dia kecatat 2 kali. Jadi transaksinya nggak beneran kejadian, tapi dia sebenarnya transaksi yang sama catat 2 kali. Oke, ya setuju Mbak Indah. Mungkin lebih tepat ke occurrence, kejadian. Ada yang ganda, berarti kemungkinannya ada 2. Antara dia itu sebenarnya udah pernah dicatat kemudian dicatat lagi. Kalau satunya tadi apa ya? Seperti yang dibilang Mbak Indah, yaitu mengirimkan barang tapi nggak tahu tujuannya kemana. Bisa juga sih. Yang jelas adalah keterjadian transaksi itu dilakukan, yang mana itu bisa berpeluang pada overstatement penjualannya, yang seharusnya penjualannya itu nggak sebesar itu, tapi jadi lebih besar karena adanya nomor delivery order yang ganda. Oke, makasih banyak Mas Ihsan sama Mbak Indah. Siapa? Oke. Kita udah punya 10 risiko, silakan berikutnya risiko ke-11. Tapi udah jam 10. Lewat. Oke, kesempatan terakhir mungkin kalau ada yang punya pendapat risiko yang mau diuji, silakan. Saya, Pak. Mbak Desti, silakan Mbak Desti. Di proses bisnisnya billing, Pak. Oke, proses bisnisnya billing, kemudian asersi manajemennya. Akurasi. Oke, akurasi. Resikonya yang nilai invoice tidak sama dengan jumlah pada delivery order. Sama dengan jumlah penjualan pada delivery order. Oke, jadi di invoice sama delivery ordernya beda jumlahnya ya, Mbak? Iya, Pak. Oke, bagus Mbak Desti. Jadi tabel yang digunakan kemudian apa aja Mbak kebutuhan datanya? Jadi tabel yang dibutuhkan itu master invoice dan delivery order. Master invoice sama delivery order. Oke, bagus Mbak Desti. Kemudian atribut pengujiannya Mbak? Atribut pengujiannya nilai invoice dengan nilai penjualannya harus sama, Pak. Nilai invoice dan nilai penjualan itu harus sama. Bagus Mbak Desti. Kalau untuk pengujiannya sendiri nanti pakai apa ya Mbak? Fungsi hasilnya? Menggunakan VLOOKUP, Pak. VLOOKUP. Oke, nggak pakai SUMIF, Mbak? Pakai SUMIF juga bisa, tapi kalau VLOOKUP lebih cepat, Pak, kayaknya, Pak. Oke, selain itu Mbak, selain alasan performance, ada lagi nggak kenapa? Kayaknya kan kalau cara kerja VLOOKUP sama SUMIF itu beda ya. Nah, kenapa Mbak Desti prefer menggunakan VLOOKUP kayak gitu? Jadi kenapa saya milih VLOOKUP kan di tabel master invoice kan terdapat nomor DO. Nah, jika kita menggunakan VLOOKUP, kita menggunakan referensinya nomor DO pada master invoice dengan delivery order, kemudian ketemu nilai penjualannya. Seperti itu, Pak. Iya. Oke. Berarti nomor DO di sini tuh di delivery order
dia itu hanya punya pasangan satu aja di invoice-nya gitu ya Mbak mungkin. Iya, Pak. Oke. Ya. Saya setuju nih Mbak. Saya setuju kalau misalnya memang nantinya tiap-tiap delivery order itu hanya punya satu pasangan di invoice. Setelah kita bisa menggunakan VLOOKUP. Cuman mungkin kalau misalnya saya belum ngetes sih. Kalau misalnya ternyata memang ada delivery order yang dia itu dipecah kepada beberapa invoice, maka kemungkinan kita harus menggunakan menggunakan sum if. Tapi kalau misalnya memang cuman tiap-tiap delivery order itu hanya punya satu invoice saja, kita cukup menggunakan VLOOKUP seperti yang Mbak Desti bilang. Makasih banyak Mbak Desti. Terima kasih juga, Pak. Oke, berarti kita dari diskusi pagi ini kita punya 11 risiko ya. Mungkin teman-teman ada yang punya risiko lain selain 11 ini. Nanti ini saya kirim saya taruh di LMS atau saya taruh di grup aja deh, di grup Telegram. Sementara 11 risiko ini aja yang kita uji untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk tugasnya, teman-teman silakan lakukan pengujian menggunakan Excel. Yang ini, kolom ini dikosongin aja nggak apa. Yang seri pengujian Excel-nya nanti silakan langsung teman-teman uji di tabel-tabelnya di sini. Yang teman-teman uji 11 risiko ini. Risiko ini diuji menggunakan Excel lebih dahulu. Selain itu, teman-teman juga lakukan pengujian di SQL menggunakan query. Jadi tabel yang ada di sini, yang ada di Excel ini mungkin agak berbeda dengan yang di SQL. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti hasil pengujiannya berbeda, nggak masalah. Yang penting bagaimana teman-teman melakukan pengujiannya aja. Gitu. Jadi mungkin tugasnya 2. Untuk menguji di Excel di file ini, kemudian script SQL-nya yang ada di database. Nggak harus selesai besok Kamis. Kalau misalnya besok Kamis masih ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan lagi aja. Gitu. Jadi deadline-nya saya buat, mungkin kalau nggak Kamis sore, hari Jumat. Jadi di hari Kamis pertemuan besok, teman-teman kita bisa diskusikan kalau misalnya teman-teman ada kendala ketika melakukan pengujian di tugas ini. Gitu. Oke, mungkin pertemuan kali ini itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian, atensi teman-teman, keaktifan teman-teman di pertemuan hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat, jaga kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan, baik protokol kesehatan dari luar yang 5M itu maupun protokol kesehatan dari dalam dengan menjaga kesehatan, yaitu dengan makan sehat, tidur yang cukup, sama olahraga. Itu mungkin itu aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya.